Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, atau selamat siang ini ya. Pokoknya selamat pagi atau siang. Tetap semangat pada teman-teman. Nah, di video kali ini, pada hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu mengenai limit. Nah, kalau dalam bahasa, limit artinya apa ya? Dalam limited edition, ada unlimited, biasanya gitu ya. Limited edition berarti artinya edisi terbatas. Kalau unlimited berarti tidak terbatas. Itu dalam bahasa misalnya gitu ya. Berarti limit itu batas. Dalam matematika, limit itu diartikan seperti ini. Misalnya limitnya 0, batasnya 0 misalnya gitu ya. Berarti artinya 0 ini didekati dari kiri, juga didekati dari kanan. Ada min 3, min 2, min 1 dari kiri, 1, 2, 3. Ketika skalanya kita perbesar, kondisinya gambar yang kecil-kecil kelihatan gitu ya. Jadi min 0,3 kelihatan, min 0,2 dari kiri, dan seterusnya. Dari kanan juga ada 0,1, 0,2, 0,3. Kita perbesar lagi skalanya, semakin kelihatan angka-angka yang kecil. Min 0,03 dan seterusnya, yang kanan ada juga. Intinya semakin mendekati batas yang kita tentukan. Itu kalau limit di dalam matematika. Seperti itu ya. Nah, kalau kita amati nih, yang mendekati 0 semakin dekat banyak sebenarnya bilangannya. Di antara dua bilangan disebut terdapat tak terhingga banyaknya bilangan yang ada di antara dua bilangan tersebut. Misalnya nih, saya punya fx x plus 2. Kemudian kita disuruh nyari saat x mendekati 2. Kita nyari fx-nya. Kalau mendekati 2 bisa 1,9, bisa 1 bisa 1,99, bisa 1,99 dan seterusnya. Ketika ini kita masukkan satu persatu akan ketemu seperti ini. Coba contohnya, misalnya 2,1 kita masukkan ketemu 4,1. Kan tinggal nambah 2 ya. Ketika 2,01 ketemu 4,01. Berarti bisa kita simpulkan ketika x mendekati 2 maka x mendekati 4. Coba kalian lihat polanya. Ini 3,99, 3,99 pasti gitu ya. Ini dari kanan juga semakin mendekati 4. Berarti bisa dibilang limit dari fungsi ini ketika x mendekati 2 adalah 4. Coba kita lihat ilustrasi gambarnya. Kalau di sini ya, pada yang ini x mendekati 2 dari kiri. Semakin mendekat ke 2, otomatis fx-nya semakin mendekat ke 4. Begitupun sebaliknya, ketika didekati dari kanan mendekati 2, maka di sini juga mendekati hasilnya, yaitu 4. Nah, bentuk umum dari sebuah limit itu seperti ini. Limit x mendekati c, misalnya dari fungsi fx sama dengan L. Misalnya saya punya limit x mendekati 5 dari x plus 7 misalnya. Hati-hati juga ya teman-teman, harus bisa cara membacanya ya. Ini berarti 12 misalnya gini. Berarti ini cara membacanya limit x mendekati 5 dari x plus 7 adalah 12. Terus yang tadi, nah di dalam limit ada juga yang namanya limit kiri, ada juga yang namanya limit kanan. Lambangnya kalau di kiri itu biasanya negatif, kalau di kanan positif. Bedanya apa nih? Kalau limit kiri, kalau kalian lihat di diagram Cartesius tadi, koordinat Cartesius atau garis bilangan tadi, kan ada yang didekati dari kiri nih, itu namanya limit kiri dari arah negatifnya. Kemudian ada juga yang disebut limit kanan, yang panah dari kanan tuh, nah, makanya disebut limit positifnya itu. Terus syarat sebuah fungsi dikatakan memiliki limit jika dan hanya jika. Kenapa buatnya jika dan jika? Kalau dalam matematika, jika dan hanya jika itu artinya mutlak. Berarti kalau nggak ini bukan limit, gitu ya. Jadi syarat wajibnya ini. Hasil dari limit kirinya negatif wajib sama dengan hasil dari limit kanannya. Harus sama. Ketika kita hitung satu persatu, harus ketemunya sama. Ketika tidak sama, maka dikatakan fungsi tersebut tidak mempunyai
limit. Nah, misalnya contoh fungsi yang tidak memiliki limit. Misalnya fungsinya ini dibagi 2. Yang ini mendekati yang x kuadrat itu ketika kurang dari 0, yang x plus 2 ketika lebih dari sama dengan 0. Kalau kita lihat grafiknya ya, limit kirinya yang x kuadrat ini semakin mendekati 0 ternyata. Yang sini yang x plus 2 semakin mendekati 2, kan nggak sama ya, yang satu mendekati 0, yang satu mendekati 2. Berarti bisa dikatakan karena yang kiri mendekati 0 dan yang dari kanan mendekati 2, berarti kan tidak sama ya, limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Berarti bisa dikatakan bahwa fungsi ini tidak memiliki limit. Ini coba kalian hitung nanti ya. Oke, kita coba masuk ke hitungannya, menentukan limit fungsi dari aljabar. Misalnya kita punya limit x kuadrat 4x min 5 dengan x mendekati 4, berapa hasilnya? Cara yang paling mudah, tinggal kita substitusi nilai x di sini ke dalam x yang ada di dalamnya. Berarti 4x kuadrat berarti 4 kuadrat. 4x berarti 4 kali 4 kurangi 5. 16 ditambah 16 kurangi 5 berarti 27. Mudah ya ternyata limitnya ya. Dan macam-macam limit fungsi aljabar itu sifat-sifatnya. Kalau kayak tadi misalnya limit x mendekati 10 dari 5. Ini nggak punya variabel ya, berarti konstanta, tetap 5. Berarti kalau konstanta tetap konstanta. Kalau limit x kayak sini ya, x mendekati 10, tinggal ganti x-nya dengan 10. Gitu. Ketika ada konstanta dengan fungsi, konstantanya nggak usah diikutkan limit. Terus ini biasa sih, kalau penjumlahan sama aja dibagi, berarti limit fx ditambah limit gx. Begitupun dengan pengurangan dan perkalian, dan juga pembagian. Ketika ada limit fx dibagi gx, itu sama aja dengan limit fx dibagi limit gx. Nah, ketika ada perpangkatan kayak gini nih, limit x mendekati c dari fx pangkat n, sama aja, hitung dulu limitnya kemudian dipangkatkan, boleh. Begitupun ketika akar, hitung dulu limitnya baru di akar juga boleh. Ini sifat-sifatnya perlu diingat. Nah, biar pola pikir limit ini bisa kalian pahami, nantinya ketika menemukan, minimal ketika menemukan soal-soal limit kalian bisa mengerjakan. Itu kompetensi dasar minimal yang harus kalian kuasai. Kalau maksimal terserah kalian, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya bisa dibawa ke dunia kerja nantinya misalnya. Yang penting kalian bisa dulu, bisa mengerjakan soal-soalnya dulu. Nah, contohnya kayak gini. Ketika saya punya limit fx, ketika saya punya limit fx sama dengan 6, limit gx-nya sama dengan min 2, limit hx-nya sama dengan 3. Ditanyakan limit fx ditambah limit gx ditambah dikurangi hx. Ini kan sama aja, limit fx ditambah limit gx dikurangi limit hx. Gitu aja. 6 ditambah min 2 dikurangi 3. Berarti 1. Berarti yang A hasilnya 1. Kemudian yang kedua, ini sama aja, limit fx dikuadratkan dikurangi limit hx dikali limit gx. Fx dikuadratkan berarti 36, limit hx 3, gx nya min 2 ya. 36 ditambah 6 min berarti 42. Udah kan ya. Kemudian macam-macam sih yang sudah kita kerjakan tadi, kan hanya limit yang bentuknya biasa ya, belum yang bentuknya pecahan nantinya misalnya, atau bentuknya akar misalnya, itu beda-beda. Nah, biasanya seperti ini,
Yang perlu kalian perhatikan ketika bentuknya pecahan, kan tadi tinggal memasukkan ya. Kalian tes dulu dimasukkan. Kalau ketemu 0/8 masih boleh hasilnya 0. Kalau ketemu 4/0 masih boleh hasilnya tak terhingga. Kalau nanti kalian ngitung nih, kalian substitusikan ketemunya 0/0. Nah, ini ya nggak boleh. Karena limit 0/0 itu tidak terdefinisi. Harus kita sederhanakan dulu atau punya metode lain untuk menentukan nilainya. Ketika kalian menentukan 0, sudah ketemu pertama nih 0,0. Nah, itu nggak bisa kalian pakai hasilnya. Kalian harus menggunakan cara lain. Yang pertama bisa dipakai metode pemfaktoran. Kayak gini ya, kan x-2, 4-2x. Nah, ini sama aja dengan x-2. Ketika saya balikkan jadi min 2x plus 4 ya. Berarti x-2, ketika saya sederhanakan yang bawah atau saya faktorkan, berarti min 2 x min 2. Benar ya? Kemudian coret-coret tinggal min setengah. Berarti limitnya min setengah. Karena limit sebuah konstanta atau sebuah bilangan yang tidak memiliki variabel entah x atau y itu adalah konstanta itu sendiri. Berarti min setengah. Intinya limit itu tidak boleh 0/0. Kalau ketemu 0/0, kalian harus mencari cara lain, misalnya perfaktoran yang pertama. Kemudian yang kedua bisa juga dengan perkalian sekawan. Ingat nggak perkalian sekawan? Misalnya kayak gini. Kita punya limit x min 4 dibagi akar x min 2. Ini kalau kalian masukkan ketemunya 4 kurangi 4, akar 4 kurangi 2, berarti 0/0. Nggak boleh. Berarti harus pakai cara lain. Bisa kalian faktorkan kalau nemu faktornya. Atau langkah kedua, cara kedua bisa kalikan akar sekawannya. Ya ingat, akar sekawan itu ketika di sini negatif dikalikan dengan sekawannya berarti positif. Nah, tinggal dikalikan. X kali ini ketemunya seperti ini nanti. Atau yang atas biarkan, yang bawah dikalikan. Nanti kan bisa sederhanakan nih sama ini. Intinya hasil akhirnya harus ada yang bisa disederhanakan agar tidak jadi 0/0 lagi. Terus setelah sini baru dimasukkan nih akar 4 menggantikan x, berarti akar 4 plus 2, berarti 2 tambah 2 hasilnya dikeliru ya, harusnya ya 2 tambah 2 hasilnya 4 gitu. Nah, gitu dulu untuk pertemuan kali ini. Yang terakhir tadi perlu kalian perhatikan ketika kalian menghitung limit yang pecahan itu ketika nggak boleh ketemu 0/0. Yang pertama kalian lakukan pastinya tes dulu apakah ketika x dimasukkan ketemu 0/0. Kalau tidak ketemu 0/0 berarti itu jawabannya. Kalau ketemu 0/0 lanjut ke langkah berikutnya, bisa difaktorkan atau juga bisa dikalikan akar sekawan. Itu ya. Cukup dulu untuk video kali ini. Nanti kita lanjutkan latihan soal mungkin. Ya, semoga bermanfaat. Bisa diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.